Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan baginya pertolongan atas perkara-perkara yang ada di dunia maupun perkara agama. Wassallallahu wasallam, dan salawat Allah beserta keselamatan ala Sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin, penutup bagi nabi dan rasul, wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan bagi segenap keluarganya, sahabatnya ajma'in, semuanya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan tiada upaya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini di dalam muqaddimah ini disebutkan wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita atas perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama. Jadi kita sandarkan semua kehidupan dunia kita, problematik kita, dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita diberikan rezeki yang banyak, entah kita diberikan musibah, karena semuanya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam, dan mu'allif kitab ini berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad, junjungan kami, penghulu kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup dari nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada yang mengaku menjadi nabi, berarti dia sesat. Oke? Sesat-sesatan mereka ialah doang dengan turun. Sesat-sesatnya mereka ada orang yang mengikutinya. Dan dari situlah kita berusaha meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberikan hidayahnya. Keimanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terperangkap oleh jebakan-jebakan syaitan dan iblis la'natullah. Dan di sini Sayyidina Muhammad, junjungan raja kami, penghulu kami. Para ulama mengedepankan akhlak, etika, agar ketika penyebutan nama Nabi Muhammad SAW diiringi dengan Sayyidina atau Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembalikan ke akhlak. Jadi etika atau adab yang diprioritaskan, yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf terdahulu kepada kita. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW, pasti kita iringi dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan tiada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jalannya kita dari rumah sampai ke masjid ini tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan
hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangankan berjalan dari rumah ke masjid, sekedar sesuap nasi saja yang masuk ke dalam tenggorokan kita itu adalah mutlak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari A sampai Z, dari pagi sampai ke paginya lagi, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang diberikan kepada kita, entah hari ini atau besok, semua mutlak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada musibah, la haula wala quwata illa billah, sambil kita mengusapkan tangan di dada kita, karena dalam hadis Rasulullah SAW adalah la haula wala quwata illa billah adalah obat, sepaling tidak obat hati. Jadi ketika ada musibah, ada kecelakaan atau sesuatu yang tidak enak dalam hati kita, ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, maka penderitaan tersebut sedikit demi sedikit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dia amalkan. Faslun arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi kita ini mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Karena apa? Karena dampak dari sholat kita, apabila baik sholat kita, insya Allah baik pula amaliyah kita di luar sholat, baik pula rezeki kita. Yang ketiga, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat. Zakat naqdai, zakat fitrah dan yang lain. Wa shaum Ramadan, dan puasa bagi bulan Ramadan. Nanti tidak ada apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia pejabat, apakah dia pengangguran, apakah dia sehat, apakah dia sakit, tetap diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun kalau dia sakit, ada rincian-rincian yang insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu baginya untuk berjalan mengerjakan haji. Faslun arkanul iman sittatun, rukun iman ada 6. Yang pertama, antu'minu billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Malaikat ini cuma Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yang wajib kita ketahui, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Wa rusulihi, dan Rasul-Rasulnya yang 25 itu yang wajib kita ketahui. Jumlah Nabi dan Rasul 313.
jumlah nabi dan rasul. Sedangkan jumlah nabi dikit, jari nabi dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan nabi dan rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia syiarkan kepada umatnya. Jadi nabi dan nabi rasul berbeda. Kalau nabi belum tentu menjadi rasul. Kalau rasul sudah pasti menjadi nabi. Dan sekarang jumlah nabi berapa? Jumlah nabi menurut riwayat jumlahnya 124.000. Oke, 124.000. Wa bil yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari setelahnya. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, dan kita mengimani ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya baik, takdir yang baik, ketentuan yang baik, atau takdir atau ketentuan yang buruk. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik kita syukuri, apabila buruk atau kurang baik kita ikhlas dan sabar menerimanya. Jadi intinya takdir dari Allah entah baik atau buruk menurut kita, tetap kita syukuri, kita ikhlas, kita sabar dan menerima semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.